Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kata Rasulullah, ya, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya, qala Nabi SAW, ma'utiya abdun khairan min an yu'thana lahu fi rak'atin yusallihima. Tiada pemberian yang lebih baik, yang terbaik yang diberikan Allah kepada manusia dibandingkan bahwa dia diizinkan Allah melaksanakan solat 2 rakaat, apapun solat itu. Ya, kata Syekh Muhammad bin Ibnu Sirin, kalaulah dipilihkan untukku antara 2 rakaat mengerjakan solat dan surga, aku memilih 2 rakaat berbanding surga. Mengapa? Karena di dalam 2 rakaat itu ada kerelaan Allah Ta'ala. Sementara di dalam surga, jangan-jangan aku memenuhi kemauanku saja, ridhoi hasratku saja. Situ. Jadi ini bukan salah benar, ini perbedaan tinjauan ya. Jangan nanti difahamkan kalau gitu kita nggak usah mengharap surga, bukan. Aku mengharap surga, itu kan demi aku. Tapi kalau ridho Allah, kalau 2 rakaat, itu kan ridho Allah. Jadi status lebih tinggi. Kita mengharap ridho Allah ikhlas, itu paling tinggi. Di bawahnya mengharap surga, di bawahnya adalah pahala. Disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menjadikan 7 petala langit, Allah penuhkan langit itu dengan malaikat dan Allah buat mereka mengabdi kepada Allah dengan mengerjakan solat. Mereka tak pernah lalai seketika pun. Maka Allah Ta'ala menjadikan setiap penduduk langit, malaikat yang mengisi langit, ada semacam ibadah khusus untuk mereka masing-masing. Ada penduduk langit ibadahnya adalah berdiri saja, ala arjulihim, ini berdiri atas kaki mereka sampai nanti peniupan sangka kala. Ada penduduk langit yang kerjanya ruk'un, rukuk saja, ada yang sujud saja. Ada yang penduduk langit itu murkhiyatul ajnihah, menguncupkan sayap mereka min haibati, karena merasakan kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada pula yang mereka berada di satu tempat yang bernama Elin, ada pula yang di Arash. Mereka itu berada di sana untuk berkeliling, untuk mengelilingi Arash. Itu saja ibadah mereka. Ada yang bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah. Ada yang minta ampun kepada Allah untuk manusia. Jadi mereka minta ampun bukan untuk mereka. Lah, kata Rasulullah, seluruh model ibadah itu digabungkan Allah di dalam satu solat, sebagai kemuliaan yang Allah berikan untuk orang beriman. Hatta yakuna dalam hadur min ibad ahli kulli samain, sehingga lahu mereka orang-orang beriman itu memiliki haddun, bahagian ibadah seluruh penduduk langit. Bahkan Allah tambahkan lagi Al-Quran. Mereka baca di dalamnya, maka fatuliba minhum syukruha, dituntutlah dari manusia yang beriman itu syukur terhadap ibadah itu. Macam mana cara mensyukuri ibadah itu dalam hal ini solat? Iqamatuha bi syara'itiha wa hududiha, melaksanakannya dengan memenuhi syarat dan aturannya, batasannya. Perhatikan surah berikut, Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah surat 2 ya. Ini Al-Baqarah juga ayat 43. Ini surat Hud surat 11. Surat Nisa surat 100, surat 4 ayat 162. Lihat. Kita baca terjemahannya ya. Orang-orang yang mereka meyakini ada hal yang gaib, menegakkan solat dan mendonasikan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lagi nih, mereka menegakkan solat. Ini Baqarah 43, yang tadi Baqarah ayat 3, ini surat 2. Kemudian tegakkanlah solat, surat Hud surat 11 ayat 114. Kemudian wal muqimina shalah, dan orang-orang yang menegakkan solat, surat An-Nisa surat 4162. Falam najid dzikra salati, kita tidak mendapati penyebutan kata-kata solat, kita tidak menyebutkan
Ya, kita tidak mendapati penyebutan kata-kata solat dimanapun tempat turunnya ayat, kecuali Allah menyebutnya dengan iqamah. Jadi solat itu bukan sekadar dikerjakan, tapi ditegakkan. Nah, menegakkan dengan memenuhi aturan-aturan fisik solat, syaratnya, rukunnya, menegakkan dengan memenuhi hikmah atau pelajaran yang kita peroleh di dalam solat. Tapi ketika Allah Ta'ala menyebut orang-orang munafikin, perhatikan itu. Maka celakalah orang-orang yang mengerjakan solat, yang mereka itu sahun lalai dari mengerjakan solat itu. Ini surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 4 dan 5. Maka orang itu tidak disebut oleh Allah orang yang muqimina shalah, orang yang menegakkan solat. Tapi mereka disebut Allah fasamahumul musallina. Orang-orang munafik itu disebut Allah musallin, orang yang mengerjakan salat. Sementara Allah menyebut orang beriman itu al-muqimin, yang menegakkan salat. Dari situ dapatlah dipahami. Wadzalika liya'lama, hal itu dapat dipahami bahwa orang salat itu banyak, tapi orang yang menegakkan salat sedikit. Al-musallin banyak, al-muqimin sedikit. Musallin mengerjakan salat. Karena orang munafik pun mengerjakan salat banyak. Al-muqimin, orang yang menegakkan salat itu sedikit. Orang-orang lalai itu mengerjakan perbuatan itu alat tarwij, tujuannya untuk promosi, untuk publikasi, untuk penyiaran itu. Orang-orang yang lalai itu perbuatan mereka itu tujuannya tarwij, untuk promosi, untuk menunjukkan kepentingan mereka lah. Mereka tidak ingat hari yang pada hari itu tu'radu 'ala Allah. Salat itu dihidangkan kepada Allah Ta'ala, diterima atau ditolak. Fatuqbalu am turaddu. Apakah salat itu diterima atau ditolak? Mereka tak ingat itu. Karena yang penting bagi mereka itu tarwij, promosi. Kalau salat saja sudah dipromosikan, itu ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Apalagi yang lain-lain. Itu orang-orang lalai. Diriwayatkan dari Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada mengerjakan solat, maka tidak ditulislah untuk dia dari solatnya itu sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, hingga disebutkan sepersepuluhnya. Maksudnya apa nih? Tidaklah ditulis solatnya itu untuk dia yang dia lalai darinya. Jadi artinya dari awal kita solat, katakanlah solat 5 menit. Sekali kita mengerjakan solat, maka yang mana lalai tidak ditulis. Sehingga dari 5 menit itu kalau kita lalai 3 menit, maka yang ditulis hanya 2 menit. Padahal kita mengerjakan sholat 5 menit, yang tertulis cuma 2 menit saja. Yang 3 abaikan, tak dicatat itu. Akan rugilah kita, ya. Kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat, betul-betul muqbilan Allah biqalbihi, dia menghadapkan jiwanya kepada Allah Ta'ala. Bahasa orang sekarang kalau disebut hati itu agak susah, jiwa susah, pikiran. Itulah muqbilan Allah biqalbihi. Dia menghadapkan pikirannya kepada Allah Ta'ala, tak ada lain. Keluarlah, selesailah dia dari solat itu, ibarat dia keluar dari dosanya, seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Sesungguhnya besarnya urusan solat seorang manusia sebab dia menghadapkan jiwanya kepada Allah Ta'ala. Apabila dia lam yuqbil, dia tidak menghadapkan jiwanya, fikirannya kepada Allah, walaha anha, dan dia lalai di hadis nafsi dengan mengikuti pikirannya sendiri, maka dia itu seperti ibarat kata bagaikan seorang delegasi yang datang ke pintu raja, padahal dia itu sebenarnya sedang mu'taziran, sedang meminta grasi, minta maaf dari kesalahannya. Tapi ketika dia sampai ke depan pintu raja, dia berdiri di hadapan raja, dia sementara raja menghadap kepada dia serius menerimanya, tapi sayang si utusan tadi itu yaltafitu, paling kanan paling kiri, celingak-celinguk sana sini, padahal raja sudah menerima dia. Dan dia perlu kepada raja agar raja memberikan keampunan untuk dia. Tapi di depan raja justru tengok sana, tengok sini, kanan kiri. Maka raja pun tidaklah memenuhi keperluan dia. Wa innama yuqabilul maliku ala qadri inayatihi.
Sesungguhnya raja menghadap dia, menerima dia dengan santun itu. Ya, sekadar dia membantu dirinya. Dia mau nggak selamatkan dirinya. Macam mana itu? Nampak dalam penampilannya, dalam santunnya, dan seterusnya. Begitulah solat. Kalau seorang manusia menegakkan solat, tapi lalai, la tuqbalu minhu, tidak diterima solatnya. Ketahuilah, kata Syekh Abul Lith As-Samarkandi, kata beliau, wa'lam, ketahuilah, kata beliau. Apa? Perumpamaan solat itu ibarat kata seorang raja yang membuat pesta. Dia siapkan pesta itu aneka ragam minuman, makanan. Aneka ragam makanan, aneka ragam minuman. Setiap macam makanan minuman itu ada kelezatan yang berbeda dari kelezatan yang lain dan kemanfaatan yang tidak sama. Begitulah solat. Tuhan memanggil kita, memanggil orang beriman mengerjakannya. Tuhan siapkan untuk kita di dalam solat itu aneka ragam perbuatan dan zikir. Maka Allah menjadikan kita untuk mengabdi kepadanya supaya dia memberikan rasa lezat kepada kita setiap pengabdian itu. Perbuatan dalam salat bagaikan makanan, zikirnya bagaikan minuman. Jadi, dan itu pasti lezat. Jadi kalau kita tidak merasakan kelezatannya, mesti ada persoalan di dalam itu. Dikatakan bahwa di dalam salat itu ada 12.000 macam. Ada 12.000 macam perbuatan dalam solat. Yang 12.000 macam itu terkumpul dalam 12 macam. Jadi satu macam itu nilai 1.000, kira-kira begitu. Maka siapa yang ingin mengerjakan solat, mestilah dia memperhatikan yang 12 macam ini supaya solatnya sempurna. 6 di antaranya sebelum mengerjakan solat, sedangkan 6 setelah solat. Mana-mana pun itu mari kita lihat. Yang pertama ilmu. Karena Nabi pernah mengatakan, perbuatan yang sedikit tapi didasari oleh ilmu lebih baik dari perbuatan yang banyak tetapi orang tadi jahlun, bodoh, nggak tahu dia apa yang dia kerjakan. Ini riwayat Dailami, ya, ini riwayat Dailami. Disebutkan demikian. Ini harap diperhatikan penting. Yang kedua jelaslah wudu. Kata Nabi, tiada solat tanpa suci. Yang ketiga pakaian. Ini perhatikan surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu zinatkum inda kulli masjidin. Berhiaslah kalian setiap kali solat. Maksudnya pakailah pakaian kalian ketika mengerjakan solat. Dan keempat, memperhatikan waktu. Ini surat 4 ayat 103 An-Nisa. Sesungguhnya solat itu diwajibkan kepada orang mukmin kitaban mauquta sebagai satu kewajiban yang berwaktu. Fardan muaqqatan, itu perhatikan. Yang kelima, menghadap kiblat. Al-Baqarah 150 surat 2. Hadapkan dirimu arah Masjidil Haram dimanapun kalian berada. Hadapkan wajah kalian, diri kalian ke arah Masjidil Haram itu, yakni nahwahu, ke arah Masjidil Haram. Yang keenam, niat. Ini hadis. Ya, sesungguhnya perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang itu dia memperoleh apa yang dia niatkan. Itu ya, apa yang dia niatkan. Ini harap diperhatikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketujuh, takbir. Karena kata Rasulullah, permulaan solat itu adalah takbir yang fungsinya mengharamkan yang halal sebelum takbir, namanya tahrim. Penghalalannya adalah taslim, salam. Artinya yang haram dilakukan ketika solat halal kembali setelah solat. Itu dengan cara mengucap Assalamualaikum, namanya taslim. Yang kedelapan, tegak. Al-Baqarah 238. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, ini kerjakan kalianlah solat karena Allah, qaimin, hal keadaan kalian tegak lurus secara fisik, tegak tubuh. Yang kesembilan, membaca. Ini surat Al-Muzammil ya. Surat 73 ayat 20. Bacalah oleh kalian yang mudah dari Al-Quran. Yang ke-10, ruku'. Baqarah 43. Warka'u, ruku'lah kalian. Yang ke-11, sujud. Surat Al-Hajj ayat 77. Perhatikan Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Sujud. Wasjudu, sujudlah kalian.
Yang ke-12, al-qa'datul akhirah, duduk yang terakhir, tahiyat akhir. Perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza rafa'a rajul ra'sahu min akhir, terus ya. Kata Rasulullah tadi, idza rafa'a rajulu ra'sahu min akhir sajadati wa qada qadra tasyahudi faqad tammat salatuhu. Apabila seorang mengangkatkan kepalanya dari akhir sujud, kemudian dia duduk sekedar tasyahud, sempurna, selesailah solatnya. Apabila 12 macam ini diperoleh, maka yahtaju ilal khatmi. Maka orang yang mengerjakan solat tadi perlu pula stempel. Apa stempelnya? Ikhlas. Ikhlas saya sudah pernah sampaikan. Pamrih kepada Allah. Jadi bukan pamrih kepada siapapun. Ikhlas itu pamrih kepada Allah Ta'ala. Supaya sempurna seluruh perkara ini. Karena Allah Ta'ala pernah bilang dalam surat Ghafir ayat 14. Perhatikan ya, surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 14. Berdoalah kalian kepada Allah hal keadaan kalian tulus kepada Allah, pamrih kepada Allah dalam mengerjakan agama. Ini ya. Kita teruskan. Terkait dengan ilmu tadi yang pertama kan, terkait dengan ilmu. Ya. Terkait dengan ilmu ya. Itu ada 3 aspek yang diperhatikan. Pertama, hendaklah dia mengenal pasti mana yang fardu, mana yang sunat. Karena sholat itu tidak mungkin terjadi tanpa ilmu. Ya, tidak bisa dia dilaksanakan tanpa ilmu. Yang kedua, hendaklah dia mengenal pasti wudu. Ma'fil wudu. Dalam wudu itu mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang sunat. Tadi dalam sholat tu ya'rifal fardhata minas sunnah, mengenal pasti mana yang fardu, mana yang sunat dalam sholat. Dalam berwudu hendaklah dia mengenal pasti mana yang fardu, mana yang sunat. Karena itu bahagian daripada kesempurnaan sholat. Maksudnya sholat tak akan bisa dikerjakan tanpa wudu. Yang ketiga, hendaklah dia mengenal pasti tipu daya syaitan. Sehingga dia serius muharabatihi, memerangi syaitan. Kemudian yang dalam kaitan dengan wudu, kesempurnaan wudu itu ada 3 pula. Pertama, sucikanlah pikiran. Sucikan pikiran kita. Minal ghilli wal hasadi wal ghishi. Dari dendam, dengki, dan curang. Dengki ini kalau bahasa Medannya ange. Memang kita sedang berwudu, tapi sekaligus sucikan pikiran kita. Ya, dari dendam, dari ange, dari curang. Kedua, sucikan badan kita dari dosa. Ketiga, bersihkan, basuh anggota tubuh kita dengan basuhan yang sabiran, sempurna, tanpa mubazir pakai air. Terkait dengan pakaian pula, kesempurnaannya, mestilah pakaian itu halal. Bahannya halal, diperoleh secara halal. Yang kedua, suci dari najis. Pakaian itu mesti sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak bolehlah kita memakai pakaian dengan niat untuk berbangga-bangga dan sombong. Tak boleh. Kemudian terkait dengan memperhatikan waktu, hendaklah mata kita melihat perjalanan matahari dan bulan dan bintang. Engkau memperhatikan masuknya waktu. Tapi macam yang kita yang tak mengerti, ikutlah yang mengerti. Mereka sudah bantu kita melalui jadwal solat. Itu pun insyaAllah bisa. Yang kedua, telingamu gunakan mendengar azan. Yang ketiga, pikiranmu renungkan. Perhatikan waktu yang telah Allah tetapkan. Terkait menghadap kiblat, antas takbil kiblah biwajhika. Hadapkanlah wajahmu menghadap kiblat. Maksudnya wajah di sini dirimu hadapkan ke arah kiblat, jiwa ragamu. Kemudian pula pikiranmu hadapkan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokuskan dirimu dalam sholat itu dan rendahkan dia. Jangan tinggi sebenar, kata orang kita di Medan ya, merasa hebat, sombong, lantam. Kalau cara orang Jawa, cudumeh, jangan mentang-mentang. Terkait dengan niat kesempurnaannya, anta'lama ayat sholatin tusalli. Taulah kau sholat apa yang sedang kau kerjakan, subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, insyakah. Dan kau sadarilah bahwa kau sekarang berdiri tegak di hadapan Allah Ta'ala. Allah lihat engkau.
maka tegaklah dalam mengerjakan sholat itu dengan merasakan kehebatan, keagungan, keluhuran Allah Ta'ala. Yang ketiga, yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala tahu pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiranmu tahu. Karena itu kosongkan pikiranmu dari kesibukan dunia. Ingat ya, kosongkan pikiranmu dari kesibukan dunia. Artinya ada usaha kita di situ. Maka Allah melihat usaha kita, bukan kosong pikiran dari dunia. Itu bagaimana kosong pikiran dari dunia? Orang kita di sini. Tapi usaha kita itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Terkait dengan takbir 3 bulan. Bertakbirlah yang betul, yang yakin. Ucapan takbir itu benar-benar diucapkan secara fikih, jangan salah-salah. Angkat kedua tanganmu searah kedua telingamu. Jadi ibu jari di bawah daun telinga. Jadi telunjuk itu di sampingnya. Begitu ya. Yang ketiga, jiwa hadirkan. Ya, jiwa hadirkan barulah takbir sambil kau merasakan menyadari kebesaran, keagungan, kemuliaan, keluhuran Allah Ta'ala. Adapun kesempurnaan berdiri itu, letakkan pandangan matamu di tempat sujud, jiwamu kepada Allah. Jangan tengok kanan kiri celingak-celinguk, jangan. Terkait dengan bacaan pula, bacalah Fatihah. Al-Fatihah itu dengan bacaan yang betul, dengan tertib tanpa salah-salah. Tartil itu tertib, baik-baik dia. Sambil kau baca, sambil kau tafakur, renungkan isinya dan perhatikan maknanya. Yang lebih dari itu adalah amalkan yang kau baca itu. Kesempurnaan ruku. Engkau tegakkan. Nah, anta besuta zahroka. Nah, itu terkait dengan ruku. Ya. Nah, itu perhatikan betul itu. Ya, anta besuta zahroka. Wala tunakishu wala tarfa'uhu. Jangan tulang belakangmu itu menunduk. Kau tundukkan, jangan kau angkatkan. Jadi tabsuto. Tabsuto itu istilah kata kalau derajat 90 derajat. Gitu. Jadi jangan tunduk kali ke bawah, jangan naik kali ke atas. Ini kesempurnaannya. Kemudian letakkan kedua tapak tanganmu di atas kedua lutut. Kembangkan jari jemarinya. Macam yang biasa kita lakukan, sudah bagus ya. Kemudian antut minarakian, slow, tenang dalam ruku itu. Bertasbih, pujilah Allah sampai kau rasakan keagungan, kebesaran dan wiqarnya Allah Ta'ala. Bukan, salah saya. Dan tasbihlah engkau kepada Allah ma'at ta'zim wa liqari, dengan sikap pengagungan Allah Ta'ala dan tenang. Kesempurnaan sujud, engkau letakkan kedua tanganmu searah telingamu. La tabsuta dira'ika, jangan pula engkau kembangkan. Jangan engkau kembangkan kedua sikumu, itu jangan ya. Tapi jangan kuncupkan, biasa saja. Kemudian tenanglah engkau dalam sujud, tasbihlah Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala, ma'ta'zim, sambil engkau rasa kagum kepada Allah Ta'ala. Kesempurnaan sujud pula, engkau duduk di atas kakimu yang kiri, tegakkan kakimu yang kanan. Jadi duduk di atas kaki kiri. Ya. Tegakkan kaki kanan. Maksudnya ini kalau tahiyat yang sebelumnya lah. Kalau tahiyat akhir pula, dia masuk ke kanan. Iya, masuk di bawah kaki kanan. Yang kedua, bertasyahudlah dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Berdoalah untuk dirimu dan orang beriman. Itu ada doa di ujung. Ya. Allahumma firma qaddamtu ma'akhadum asarartu dan seterusnya. Kemudian salamlah secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebahagian pendapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saja. Sudah sah semua semakan. Kesempurnaan salam. Hendaklah ada niat jujur dari hatimu itu, dari jiwamu, dari pikiranmu bahwa salammu itu engkau sampaikan jugalah untuk orang yang berada di kananmu. Malaikat hafazahkah, lakikah, perempuankah, begitu yang di kiri. Dan janganlah pandanganmu melampau dari kedua pundakmu. Artinya yang terbaik atau bahu ya, mankibaik. Kedua bahumu, kedua pundakmu. Artinya pandangan tertuju ke situ saja. Ini untuk menjaga stabilitas kekhusyuan kita. Walaupun ini kan sudah selesai sholat, tetapi dijaga itu. Jadi waktu sholat ke kanan, mata itu tengok bahu, tengok pundak. Kesempurnaan ikhlas. Kau haraplah kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan dengan sholatmu itu bahwa Allah memberikan kerelaannya untukmu. Bukan kerelaan manusia. Jadi kerjakan sholat untuk dapat kerelaan Allah, bukan kerelaan manusia. Kau perhatikanlah, kau sadari bahwa taufik itu berasal dari Allah untuk kau bisa dapat mengerjakan sholat itu. Kan luar biasa kita dipilih Allah Ta'ala.
Kau jaga solat itu sampailah nanti engkau bersama dirimu pada hari kiamat. Nah, perhatikan ayat ini. Dalam surat Al-An'am, surat 6 atau 167, perhatikan itu. Man ja'a bil hasanati, siapa yang datang membawa kebaikan. Walam yakul min man amilal hasanah, Allah tidak mengatakan siapa yang mengerjakan kebaikan, siapa yang datang membawa kebaikan, bukan siapa yang mengerjakan kebaikan. Artinya seakan-akan solat itu satu benda tersendiri pula, kita bawa. Kebaikan-kebaikan yang lain kita bawa. Begitu ya. Kata Tuhan Syekh, pantaslah orang mengerjakan solat meyakini apa yang dia kerjakan, mengenal pasti nilai sesuatu yang dia kerjakan supaya dia memuji Allah Ta'ala sesuai dengan taufik Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya solat itu terkumpul padanya aneka ragam kebaikan, perbuatankah, zikirkah. Apabila seorang mengerjakan solat ketika dia mengatakan Allah Akbar, pengertiannya Allahu A'lam, Allah paling agung, paling luhur, paling mulia. Maka Allah mengatakan, qad alima abdi, hamba aku yakin dia, anni akbaru min kulli syai', bahwa aku paling agung, paling mulia, paling luhur dari segala sesuatu. Dan sungguh dia aqbala alayya, menghadapkan jiwa raganya kepada aku. Kan sedap begitu ya. Apabila takbir angkat kedua tangan sampai kedua telinga, apa maknanya? Apa makna mengangkat kedua tangan? At-tabra min kulli ma'ruf Allah. Orang ini secara tidak langsung mendeklamasikan di hadapan Allah bahwa dia bebas dari segala abdian kecuali hanya Allah Ta'ala. Aku tidak mengabdi kepada nafsuku, kepada jiwaku, kepada pikiranku, kepada bulan, kepada bintang, kepada manusia, kepada pohon, kepada hewan, kepada lautan, kepada awan. Semuanya tidak. Kecuali kepada Allah. Itu waktu kita takbir mengatakan itu. Ini ada Ada versi doa iftitah ya. Subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau Allah dan segala puji untukmu. Ketika kau baca itu, yakinlah engkau dalam hatimu makna daripada maha suci engkau ya Allah. Maknanya suci Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Dan terpujilah engkau, maknanya hanya untukmu segala puji. Tabarakasmuk, berkatlah namamu. Maknanya jadikanlah berkat di dalam namamu. Fima dzukira alaihi ismuka, terhadap sesuatu ketika namamu disebut, mulialah namamu ya Allah, berkat mulia. Allah mengatakan wa ta'ala jadduka, semua kemudian wa ta'ala jadduka, tinggilah. Semua yaqul yang solat mengatakan wa ta'ala jadduka, tinggilah qadruka, nilaimu, azamatuka, keagunganmu. Wal ilaha ghairuka, tidak Tuhan kecualimu, yakni tidak pencipta pemberi rezeki abdian selainmu. Lam yakun fima madha wa la yakunu fima baqiyah. Yang telah lalu tak ada Tuhan kecualimu, akan datang pun tak ada Tuhan kecualimu. Ini ada satu versi doa iftitah seperti ini ya. Allah subhanakallah wa bihamdika dan seterusnya. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Artinya aku mohon kepadamu ya Allah, lindungilah aku. Gitu ya. Lindungilah aku, halangilah aku daripada fitnah syaitan yang terkutuk itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar lagi mengetahui. Yakni mendengar doaku, mengetahui kelemahanku, mengetahui keperluanku. Ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillah dengan nama Allah yakni al-awwalu fala syai'un qablahu wa la syai'un ba'dahu. Yang pertama Allah, tak ada sesuatu sebelum Allah, tak ada sesuatu setelah Allah. Allah saja. Pengasih terhadap seluruh makhluknya, Allah kasih rezeki. Penyayang, memberikan kebaikan khusus untuk orang beriman. Itu bedanya. Walaupun Rahman Rahim satu akar kata Rohamim, tapi Rahman itu Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Sedangkan Rahim adalah kasih yang spesial terhadap orang mukmin. Kemudian bacalah Al-Fatihah sampai akhir. Pujilah Allah Ta'ala yang tidaklah menjadikan kita, yang tidak menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang dimurkai. Di antara mereka Yahudi, tidak pula orang-orang sesat, di antara mereka adalah orang Nasrani. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kita berada di jalan para nabi. Kalau ruku, renungkanlah dirimu, seakan-akan kau mengatakannya, Tuhan, aku rendahkan jiwa ragaku di hadapanmu, aku datang kepadamu ya Allah, membawa jiwaku yang penuh kotor durhaka ini Tuhan. Wanqadat nafsi li'azamatika. Dan sekarang terikat sudah. Qada, inqada, qada yaqulu nafsi. Inqadat nafsi, terikat sudah diriku bagi keagunganmu, mengikuti keagunganmu. Qada yaqulu, la'allaka ta'fu anni, semoga engkau maafkanlah aku, kasihlah aku.
Bacalah subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang agung. Maknanya tadarruan, hal keadaan diriku merendahkan kepadamu Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Angkat kepalamu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Artinya apa? Allah mengampunkan orang yang mengesahkan Allah dan patuh kepadanya. Mengucapkan Rabbana lakal hamdu, segala puji untukmu Tuhan. Pengertiannya, lakal hamdu idza waffaqtani li hada. Untukmu segala puji Allah. Bukan iza. Karena engkau memberikan kami taufik untuk mengerjakan solat ini. Sujud, kemudian sujud setelah i'tidal. Apa makna sujud? Al-melu bizzulli. Cenderung kita kepada menyadari kita hina. Walistislami. Dan menyerah kepada Allah. Wattawadu, merendahkan jiwa raga. Maknanya, ya Tuhan, kau jadikanlah diriku sebaik-baik bentuk. Kau jadikanlah pada diriku ada penglihatan, pendengaran, pengucapan. Ini semua adalah ahabu ilayya wa anfa'. Dengar, lihat, ucap itu sesuatu yang paling aku suka, yang paling bermanfaat. Dengan segala ini aku datang kepadamu Tuhan. Ku letakkan dia ya Allah di hadapanmu. Mudah-mudahan kau kasihilah aku. Kemudian bacalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maknanya, tanazzah rabbil a'la alladzi la syai'a fawqahu. Suci Tuhanku dari segala kekurangan. Tuhanku yang maha tinggi itu suci dari segala kekurangan yang tiada di atas Allah Ta'ala lagi. Apabila duduk bertasyahudlah engkau baca at-tahiyyat. Maknanya at-tahiyyatu lillah, segala kehormatan milik Allah Ta'ala. Yani al-mulku. Al-mulku lillah. Segala kuasa milik Allah. Pujian milik Allah. Sanjungan milik Allah. Ini harus dipahamkan. Diriwayatkan dari Syekh Hasan Basri rahimahullah, dia mengatakan, di masa jahiliyah itu ada banyak berhala. Mereka mengatakan kepada berhala-berhala mereka, lakal hayatul baqiyah, untuk mulah kehidupan yang abadi. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang mengerjakan sholat agar mereka menjadikan tahiyat itu lillah, kepada Allah, sebagai pendustaan kepada orang-orang jahiliyah yang mengabdi kepada berhala itu. Yani al-baqa wal mulku daim lillahi ta'ala. Kekekalan, kekuasaan yang abadi itu hanya milik Allah. Bukan kehidupan yang abadi itu kepada berhala. Bukan. Jadi dalam itu ada upaya kita untuk terus membersihkan diri dari tauhid. Kemudian ucapkan wassalawatu, yakni as-salawatul khamsu, salat 5 waktu hanya milik Allah Ta'ala. Tiada pantas engkau mengerjakan salat kecuali hanya untuk Allah. Atau ibadat kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Yaitu syahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Hiya, syahadat itu hanya milik Allah. Yani al-wahdaniyatu lillah, keesanan hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian kamu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi, selamat sejahtera atas engkau wahai nabi. Ini itu ya, kita mengucapkan itu. Maknanya, ya Rasulullah, yang engkau bernama Muhammad, atas mula sejahtera. Sebagaimana engkau telah menyelesaikan tugas menyampaikan ajaran daripada Tuhanmu. Dan engkau telah menasihati umatmu. Kasih Allah lah untukmu, yakni kerelaan Allah untukmu. Seakan-akan kita mengatakan wajiblah untukmu itu. Begitulah saking kita mengharapkan. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Jadi bukan mengkultuskan Rasulullah, tidak. Terima kasih kita, sanjungan kita. Wajar itu ya. Dan keberkatan Allah Ta'ala. Artinya untuk mulah keberkatan untuk keluargamu juga. Tapi kita tak lupakan diri kita. Selamat sejahtera pulalah untuk kami dan untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Yakni ampunan Allah untuk kita. Seluruh orang-orang yang soleh. Di antaranya para nabi, orang-orang yang jujur, dan siapapunlah yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku yakin bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yakni tiada abdian di langit di bumi selain Allah Ta'ala. Aku yakin Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah. Penutup para nabi. Rasulullah adalah penutup para kekasih. Penutup orang-orang pilihan dari seluruh makhluk. Kemudian bersolatlah kepada Nabi Muhammad. Kau doakan dirimu, kau doakan orang mukmin laki perempuan, barulah kau salam ke kanan ke kiri. Jadi di ujung itu ada ya doa. Ditambah aja doa. Mana-mana tambah doa. Doa orang mukmin. Lamaghfirlana dzunubana wali walidina dan seterusnya. Apalah pengertian salam ke kanan ke kiri? Yakni, wahai kalian seluruh saudaraku orang beriman yang ada di kanan di kiri, selamatlah kalian, amanlah kalian dari kejahatan diriku, dari pengkhianatan diriku apabila aku selesai mengerjakan sholat keluar dari masjid ini. Tak usah khawatir kalian. Itu seakan-akan begitu kita.
Dengan salam ke kanan kiri itu seakan kita menyatakan kepada mereka, aman kalian, selamat kan, nggak usah takut. Insya Allah sejahtera kalian. Tak ada jahat-jahat aku sama kalian. Begitulah kira-kira ya. Seterusnya diriwayatkan daripada Syekh Hasan Basri dari Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, orang sholat itu dapat 3 kemuliaan. Satu, yatanasarul biru ala ra'si min ananis sama'i ila mafraq ra'sihi. Bertaburan kebaikan di atas kepalanya. Itu dari langit sampai ke kepalanya. Nah, jadi batas langit, tepi langit sampai mafraqi ra'sihi. Mafraqi ra'sihi itu kepala. Jangan diartikan nanti pisahan kepala, tempat pisah kepala. Kepala dah begitu saja. Yang kedua, malaikat mengitarinya dari mulai kakinya sampai ke langit. Kan hebatnya. Kedua. Dan ada malaikat yang mengatakan, kalaulah manusia tahu kepada siapa dia berdoa, kepada siapa dia menyuruh, man fadala min solati, dia tak akan abai dari solatnya. Ini kemuliaan. Semuanya itu dapat yang tiga-tiga tadi itu untuk orang yang mengerjakan solat. Maka wajar orang yang mengerjakan solat itu mengenal pasti nilai, mutu, kualitas solat. Puji Allah Ta'ala terhadap siapapun, alama atas apapun yang Allah anugerahkan kepadanya dan atas taufik Allah kepadanya. Diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah bahwa Nabi Daniel menjelaskan sifat umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Faqala, mereka mengerjakan solat. Itulah ciri umat Nabi Muhammad, kata Nabi Daniel, adalah mengerjakan solat. Seandainya kaum Nabi Hud mengerjakan solat seperti solatnya umat Nabi Muhammad, ma'ughraku, tidaklah mereka ditenggelamkan. Kok ma'ughraku ya? Ma'ughriku, tidaklah mereka ditenggelamkan. Bukan ma'ughriku. Andailah mereka kaum Nabi mengerjakan solat seperti solatnya umat Nabi Muhammad, mereka tak akan ditenggelamkan. Andai kaum Ad mereka mengerjakan solat seperti solat ya Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, ma'ursilan alaihi murih hakim. Tidak dihembuskan angin yang mematikan, angin yang membinasakan mereka, tidak. Kalaulah kaum Samud mengerjakan solat seperti solatnya umat Nabi Muhammad SAW, tidaklah mereka disiksa melalui sayhah, suara yang demikian kuat. Kemudian kata Qatadah pula, alaikum bisolat, solatlah kalian, karena solat itu adalah akhlak terbaik orang beriman. Khuluqun hasanun. Ya. Diriwayatkan oleh Khalaf bin Khalifah dari Lais. Kata Lais ini marfu sampai kepada Muhammad SAW. Umatku adalah umat yang dikasihi. Allah Ta'ala menjauhkan bala dari mereka sebab tulus mereka, sebab doa mereka, sebab solat mereka, sebab mereka menyatakan kelemahan mereka kepada Allah Ta'ala. Selesailah sudah, akan datang kita mengaji fadilat azan dan qomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.